memang akhirnya kadang saya merasa prihatin berbicara masalah kejujuran. Contoh konkret, kalau ujian ya. Dulu itu nggak ada namanya mahasiswa nyontek, nggak ada. Mereka rasa takutnya luar biasa. Rasa hormatnya kepada pengawas luar biasa. Jadi nggak seperti sekarang buka handphone langsung pakai chat GPT, tulis langsung nemu. Nah inilah maka saya pesan-pesan tentang nilai-nilai kejujuran tadi ya Mas, nilai tanggung jawab itu tetap harus melekat. Halo, selamat datang dan selamat siang. Balik lagi di Talkom. Talking Communication. Balik lagi bersama aku Autor ya, yang kali ini kita bakal membahas nih sesuatu yang sangat menarik di era digital ini biar kita generasi Z ya, biar nggak oleng. Tentunya kali ini kita akan didampingi nih dengan narasumber-narasumber yang sangat hebat. Di segmen ini Commerce 3 akan membahas bicara etika di dunia pendidikan ketika kita sebagai mahasiswa tentunya dihadapkan dengan kemajuan teknologi. Namun kita juga didampingi nih oleh beberapa generasi, tentunya sebagai pengajar kita menghadirkan Ibu Suci. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Boleh say hi Ibu Suci. Halo guys, kono Mbak. Nanti diedit tuh ya. Iya nanti diedit harus. Tentunya kita ada 3 generasi ya. Saya Gianzi dan Boomer, tentunya ada di tengah-tengah kita generasi milenial. Ibu Inas, beri tepuk tangan. Sedikit profil tentang Ibu Suci, terutama beliau merupakan senior nih di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal sebagai dosen. Dan tentunya juga ada Ibu Inas, ini merupakan generasi milenial sebagai pengajar juga di FISIP, dosen Prodi Ilmu Komunikasi. Tentunya kita ucapkan juga pada tanggal 25 November 2025 bertepatan dengan Hari Guru. Oh iya, tepat sekali, tepat sekali. Terima kasih. Ya, kita langsung saja ya Ibu karena melihat generasi sekarang kan tentunya sangat didominasi ya, terutama di UPS Tegal didominasi oleh Gen Z. Kita ke Ibu Suci dulu sebagai generasi yang berbeda, tentunya sudah melewati beberapa masa ya terkait pertama nih penggunaan media AI terhadap tugas-tugas. Itu apa sih yang membedakan terkait etika ada kejujuran, terutama integritas seorang mahasiswa dulu sampai sekarang, itu yang membedakan apa ya Bu Suci? Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan ya, saya hadir di komunitas komunikasi yang luar biasa ini di bawah bimbingan beliau Mbak Inas ya, luar biasa. Dan sebetulnya ya agak gimana gitu ya, artinya apakah bisa saya gitu untuk memenuhi keinginan dari Gen Z yang luar biasa ini. Karena apa? Terjadinya gap yang sangat panjang. Namun saya yakin bahwa hadir saya di sini mudah-mudahan memberikan sebuah inspirasi ya untuk generasi Z ke depan. Tadi ditanyakan tentang bagaimana kejujuran mahasiswa masa dulu dengan masa sekarang ya Mas ya. Kaitannya dengan perkuliahan ini memang sangat luar biasa karena terjadinya globalisasi, teknologi yang demikian hebatnya sekarang, memang akhirnya kadang saya merasa prihatin berbicara masalah kejujuran. Contoh konkret, kalau ujian ya.
ujian zaman saya dengan sekarang bedanya sangat jauh, Mas. Dulu itu nggak ada namanya mahasiswa nyontek, nggak ada. Mereka rasa takutnya luar biasa, rasa hormatnya kepada pengawas luar biasa. Saya alami sendiri, saya ujian yang ngawasi tenaga kependidikan. Itu tetap tenang. Ada yang mau ngepek nggak balik, saya juga mau coba ngepek tapi sama dredeg. Ini betul-betul terjadi dan itu memang bukan karakteristik saya. Nggak pernah namanya nyontek selama kuliah. Ya. Kalau sekarang, Masya Allah, kelihatannya kok nggak ada mahasiswa yang nggak nyontek gitu ya. Apalagi walaupun sudah handphone disimpan, ya itu masih saja seperti itu. Memang kondisi ini tidak bisa dipungkiri ya. Dulu itu bagaimana namanya literatur itu sangat terbatas, Mas. Jadi nggak seperti sekarang buka handphone langsung pakai chat GPT, langsung tulis, langsung nemu. Betul. Kalau dulu namanya ujian betul-betul bagaimana kita hafal, paham. Akhirnya ilmunya sampai di sini, bahkan sampai sekarang saya kuliah kerja masih. Tapi coba yang sekarang ditanya, yang tadi ditulis saja dia nggak tahu. Karena memang dengan hanya teknologi mempermudah, tapi sekaligus jadi meremehkan ini. Saya selalu tanya, Anda membaca buku satu hari berapa menit? Berapa, Mas? Dari mungkin Gen Z ya, saya baca buku itu setiap ada tugas aja sih, Bu, ya Nah itu, nah inilah yang akhirnya kadang saya mengatakan begini, ilmunya halal bihalal, tahu halal bihalal? Salam tempel dong. Oh, ya dulu waktu namanya kita halal bihalal itu kan orang mengucapkan kosong-kosong ya, Oh iya. ya kosong-kosong, zaman Saling dulu Mbak Nas ya, memaafkan. saling maafkan, kosong-kosong, sama dianalogikan, masuk kelas kosong. Kosong kan? Di dalam kelas diisi oleh dosen. Begitu keluar kelas, Kosong lagi. Kosong lagi. Halal bihalal. itu Mbak. Jadi memang itulah kondisi yang ada yang kami selaku generasi yang senior memang agak prihatin dengan kondisi yang seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mensikapinya bagaimana penggunaan teknologi yang memang harus, tapi namanya etika itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Mungkin sementara begitu ya Mas. Oke, berarti dari Ibu Suci itu ada gap ya Bu antara generasi dulu dan sekarang. Betul. Itu terkait etika kejujuran, integritas juga. Ini beralih nih ke Bu Inas. Mungkin Bu Inas karena di era tengah-tengah Iya, mungkin menghadapi waktu dulu nih sebagai pelajar ya. Ngerasa diawasin juga terkait kejujuran mungkin masih tertanam ya Ibu. Dan sekarang tuh harus menghadapi nih generasi Z ini yang secara lahir itu udah dihadapkan dengan teknologi. Itu terkait Bu Inas yang sekarang sebagai pengajar itu terkait penggunaan ChatGPT atau AI nih terhadap tugas-tugas kan pasti sering kali ditemui itu. Gimana sih identifikasinya Ibu? Boleh dijelaskan Oke, dikit? baik terima kasih sebelumnya ya. Hai semuanya. Apa sapaannya pemirsanya? Commerce. Commerce ya, semua pemirsa ke commerce ya. Alhamdulillah terima kasih atas undangannya, kesempatannya. Hari ini kita akan bahas seputar mengenai etika di dunia pendidikan dan mengenai gap generasi ya. Kebetulan kita generasinya berbeda-beda ya, 3 generasi yang berbeda, milenial, Z dan Bu Suci baby boomers. Ya menarik sekali. Nah tadi ditanya bagaimana kemudian saya selaku dosen menghadapi teman-teman mahasiswa yang sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau Bu Suci kan mungkin jauh begitu ya Bu. Nah tapi ini juga sebenarnya tantangan gitu, karena dekat menjadi apa ya? Ya itu tadi mungkin akhirnya kewaspadaannya juga menurun, kehati-hatiannya juga menurun begitu ya. Mungkin juga rasa hormat dan menghormatinya malah lebih kayak teman begitu, betul. Nah itu juga sebenarnya kurang bagus gitu. Namun
sekarang saya sih sebenarnya akhirnya sudah mengetahui Bu, bagaimana sih pola yang baik gitu ya untuk menghadapi teman-teman dari Gen Z ini gitu ya. Terutama tadi mengenai ChatGPT dan AI. Memang kita nggak bisa memungkiri ya. Dan ketika kita sudah terjun dan dihadapi dengan posisi teknologi yang sudah ada di dunia yang sudah berubah, maka mau tidak mau sebenarnya kita harus ikut berubah juga. Gitu pun juga cara kita belajar, cara kita menghadapi segala sesuatu juga harus dinamis begitu. Tapi tadi saya setuju gitu bahwa Bu Suci bilang etika itu tetap harus dipertahankan. Bagaimana mahasiswa itu memahami sesuatu itu harus benar-benar jelas gitu. Jangan halal bihalal, masuk kosong keluarnya juga kosong gitu ya. Malah harusnya masuk kosong kemudian keluarnya mendapatkan sesuatu hal begitu ya. Begitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, makanya sebenarnya ya dua-duanya harus belajar baik dari dosennya maupun guru mahasiswanya begitu ya. Harus sama-sama memahami bahwa ketika teman-teman berada di dunia pendidikan, belajar, maka harus ada namanya tanggung jawab intelektual juga gitu. Nah, ketika menghadapi teknologi yang ada, kemudahan-kemudahan itu jangan sampai terlena gitu. Itu kemudahan bukan untuk membuat kita malas, tapi ya memang fungsinya adalah untuk membantu. Namanya alat bantu itu kalau misalnya dia tidak ada, maka ya sebenarnya kita tetap bisa berjalan gitu. Tidak harus ada alat bantu itu gitu. Itu hanya menjadi mempermudah gitu. Ada alat bantu kita menjadi lebih mudah. Tapi ketika tidak ada alat bantu, maka kita tetap bisa berjalan gitu. Yang dihadapi sekarang kan tidak ada alat bantu, mahasiswa tidak bisa berjalan begitu kan. Nah, itu kan yang jadi poin highlightnya begitu. Nah, makanya teman-teman mahasiswa, orang-orang yang menggunakan ChatGPT begitu ya, tetap harus bisa memahami dengan betul gitu. Dan mungkin juga pengantarnya ataupun tugasnya itu harus diperjelas. Misalnya dulu kita harus membaca buku ya. Kalau dulu saya zaman kuliah masih disuruh membaca buku merangkum gitu dan tidak ada ChatGPT. Google sudah masuk begitu ya, tapi kan di Google juga tidak tidak ada rangkuman buku gitu. Kalau sekarang merangkum buku sudah ada di ChatGPT, rangkumkan buku ini dan sebagainya gitu. Nah, mungkin saya sebagai dosen menambahkan gitu ya, harus teman-teman mahasiswa harus menganalisis, berikan pendapatnya, mengkritisi begitu gitu. Jadi yang kemudian akhirnya bisa digunakan begitu ya, pola pikirnya apa yang ada dan sebagainya begitu ya. Walaupun pasti juga ada celah-celahnya lagi ya. Ada pintu masuk, pintu keluarnya tuh banyak sekali gitu. Nah, tapi kita harus tetap menekankan kepada mahasiswa gitu ya, tanggung jawab intelijennya itu. Makanya sekarang kalau teman-teman presentasi gitu ya, jangan membawa handphone. Kemudian ketika mengumpulkan tugas, saya akan cek untuk checking plagiasinya begitu. Nah, itu supaya kehati-hatian mahasiswa juga gitu ya, dan saya memastikan bahwa mahasiswa juga memahami begitu apa yang dipelajarinya begitu sih. Oke, Mas. berarti terkait teknologi ini tuh seperti belah mata pisau ya Bu ya. Ada yang tumpul, ada yang tajam. Betul. Kita sebagai mahasiswa tuh bisa menggunakan dari sisi positifnya dan kita hilangkan di negatifnya. Nih ngomong-ngomong terkait, kita kan ada di lingkungan akademisi Ibu kan, berarti apalagi nih Ibu Suci sudah melewati rangkaian perbedaan kurikulum ya, berarti kan itu melalui pendekatan yang berbeda, terutama per generasi sekarang. Mungkin Bu Suci juga semakin belajar nih terkait perkembangan teknologi. Itu bakal ada yang merubah nggak sih Bu terkait balik lagi ke etika, ke dunia nyata kan, tentunya kita di perkuliahan untuk dibentuk sebagai pekerja yang sukses gitu kan, pastinya ada manner atau perilaku yang akan dibentuk, itu pasti adanya gap perbedaan atau tidak Ibu? Ya, kalau dulu itu sebelum ada teknologi yang luar biasa, itu memang bagaimana masyarakat siswa itu hormat kepada guru luar biasa. Ya, waktu dulu ada mata pelajaran budi pekerti. Ya, ternyata seiring dengan perkembangan ini malah dihapus. Memang lebur di dalam mata kuliah Pancasila. Ya, namun sayangnya
Pancasila itu hanya walaupun diajarkan dari SD bahkan TK sampai perguruan tinggi ya ada Pancasila. Tapi lebih kepada sangat teoritis. Ya, sangat teoritis. Dan waktunya yang sangat singkat. Seperti misalnya sekarang mahasiswa hanya 2 SKS ya. Betul. 2 SKS itu dapatnya apa, sementara pada porsi mahasiswa itu lebih kepada menganalisis gitu ya. Kemudian harapannya kan tingkah lakunya sudah sesuai dengan Pancasila. Tapi kenyataannya memang belum. Ini salah satu yang harusnya menjadi perhatian pemerintah, selain kurikulum juga aturan main di dalam sektor pendidikan khususnya ya. Karena sekarang kan guru mengajar harus dengan ramah gitu ya. Akhirnya marah sedikit saja, anaknya gantian marah, bahkan anaknya marah duluan. Betul. Ya, belum lagi orang tuanya ikut-ikutan. Nah, khawatir saya Mbak Bu Inas ini, kan ada kasus mahasiswa membunuh dosen pembimbing skripsinya. Iya betul. Gara-gara bimbingan itu loh. Aduh. Lah ini kan Masya Allah ya, ini apa artinya seperti ini? Ya ini memang dengan longgarnya hubungan dosen mahasiswa, hanya tadi yang dikatakan Bu Inas, kelihatannya kok beda banget ya. Saya pernah nih mendapatkan WA dari mahasiswa, itu begini, bla 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 terus BLZ. Bales. Oh ya. Coba. BNZ Sopan bales. banget ya. Bales, sopan apa sopan? Coba. Masya Allah, ini dia WA sama siapa gitu, saya kaget. Ya saya ulas, ini Anda gimana sih? Kita sama dosen ya. Kita memang sekarang lebih dekat hubungan dosen dengan mahasiswa, saya akui dibandingkan saya dulu. Waduh, mau Ketemu aja susah Bu ya. ketemu aku coba Mas. Yang aneh lagi dulu itu namanya referensi dosen nggak pernah disampaikan ke mahasiswa. Kita tuh nginceng bukunya apa kae, warnanya apa, besok kita cari. Kalau sekarang kan enggak. Wah, fair nih. Literasi Dikasih. ini kasih semua. Tapi dulu menyebabkan kita jadi mahasiswa aktif ya. Skripsi ya bukunya sak kamar. Karena nggak ada ini. Nggak ada handphone, nggak ada komputer ya, sak kamar. Sekarang mahasiswa tak tanya skripsi bukunya berapa, nggak punya. Karena semua dari situ. Dulu ujian skripsi itu suruh bawa bukunya. Anda ngambil materi ini, bukunya mana bawa pada saat ujian. Sekarang ada? Nggak ada. Nah ini menurut saya sebuah kemunduran di tengah kemajuan teknologi. Kemunduran di tengah kemajuan teknologi. Nah, mudah-mudahan ini ada perhatian pemerintah. Ini juga tidak bisa salahkan gurunya, tidak salahkan muridnya ya. Sebetulnya guru kan luar biasa. Betul. Yang menjadikan presiden siapa sih? Ya, guru. Coba guru kan? Ya. Tapi bagaimana setelah jadi presiden, setelah jadi menteri, kenapa kesejahteraan guru itu sangat rendah? Coba, bagaimana mau bekerja dengan baik di saat kesejahteraan rendah? Anda mungkin sering baca kan, guru SD bayarinnya sudah 1.000. Ya coba, ya dosen tidak kalah juga ya Mbak Inas. Iya. Coba dengan tugas yang demikian beratnya, ya mereka jadi orang karena siapa sih? Tapi kemudian setelah jadi orang kok kemudian melupakan. Nah ini menjadi sebuah tantangan bagi saudara nanti, seandainya saya doakan saudara menjadi salah satu pengambil kebijakan di negeri ini. Amin. Amin Ya? ya Bu ya. Anda pengambil kebijakan, siapa tahu di antaranya Anda yang jadi anggota dewan ya? Iya kan? Amin. Pengambil kebijakan. Nanti ingat guru-guru Anda yang menjadikan Anda seorang dewan siapa sih? Memang rakyat, tapi kepandaian Anda itu dari siapa? Ini yang masih menjadi perhatian di hari guru ini ya. Jadi mudah-mudahan pemerintah didengar, kemudian bagaimana masalah etika itu juga, kemudian kembali mendidik semua masyarakat, orang tua juga ya. Orang tua itu sekarang itu sangat melindungi anak ya Mbak. Iya betul. Orang tua sekarang itu sangat melindungi anak, sehingga kadang
dengan gurunya sudah tidak lagi rasa takut apalagi hormat ya. Betul. Nah, ini Iya. makanya tolong menjadi perhatian Anda jadi sarjana yang hebat tapi tetap beretika. Ya. Jangan sampai jadi sarjana hebat tapi nanti tiba-tiba keluar di televisi. Nih, lulusan komunikasi UPS Tegal OTT. Aduh, alhamdulillah kami ya. Ya, jangan sampai. Ini karena apa? Pelanggaran etika. Seorang sekarang kan orang gini, sing penting tujuan tercapai. Etika nomor 27. Padahal sebetulnya etika itu landasan kita berperilaku. Landasan utama itu etika. Kalau berbicara etika pasti agama. Nah, ini yang sangat penting ya. Karena Anda bisa lihat pejabat-pejabat yang OTT itu dia pasti melanggar etika. Tidak punya rasa malu ya sekarang. Iya. Korupsi kok malah di TV senyum-senyum. Kalau dulu nggak ada Mas, korupsi isinya Malu nemen, ya, malu Bu ya. luar biasa. Mukanya kelihatan wartawan aja Iya. ingin menghindar. Ya, kok Sekarang malah senyum begini. ya. Nah, padahal nanti generasi Anda adalah generasi penerus bangsa. Bagaimana bangsa kita nanti di tangan generasi Anda nih? Makanya harus disiapkan dari sedini mungkin bagaimana supaya masyarakat Indonesia generasi penerus ini tetap punya kepribadian Pancasila di tengah-tengah era globalisasi yang demikian hebatnya. Ini tanggung jawab besar bagi pemerintah, bagi guru-guru, dosen. Tidak kalah pentingnya adalah orang tua. Jadi bagaimana orang tua itu mempercayakan pada anaknya gitu ya. Kadang terlalu melindungi, takut khawatir anakku kena apa, anakku apa, kan itu jadi anak nggak mandiri. Iya. Ini Pembentukan apa ya, mental Iya, anak tuh mental dibentuk anak. dengan sangat lemah ya, Bu, Ya. karena selalu dilindungi. karena Ya. karena apa? Ya memang tidak kita pungkiri pengaruh teknologi kan luar biasa ya. Sekarang bagaimana orang tua mau percaya Anda dolanan HP jari ini belajar ternyata kemudian nonton main game. nah main game terus nonton apa yang nggak pantas gitu kan yang terjadi ya Mbak. Belajarnya oke mungkin hanya 15 menit 20 menit Iya. tapi nanti Sejamnya yang main lain-lain. game. Ini tolong Anda menjadi generasi yang pengganti kami ini. Mau tidak mau pasti jangan sampai Andi nanti gagap kok koyong ini ya ternyata ya kenapa aku nggak siap gitu ya. Itu dari saya Mas. Tadi juga sempat disinggung ya sama Ibu Suci terkait penggunaan teknologi yang di era sekarang kan kita mendapatkan informasi itu sangat gampang ya, Betul. gampang sekali. Nah, kita beralih nih ke Bu Inas. Ke Bu Inas kan mungkin juga generasi milenial tak luput ya dari genggaman smartphone. Iya. Tentunya sering berseliweran konten-konten yang sekarang tuh para akademisi atau pengajar itu sering dikaitkan dengan ranah hukum. Misal, salah satu ada yang nggak terima terkait peraturan di sekolah maupun di kuliah. Ternyata tiba-tiba tidak terima lapor polisi. Lalu ternyata karena diliput oleh media, didukung oleh beberapa teman-temannya, terutama dari pengguna media sosial, itu terjadinya pelepasan atau penurunan pangkat nih oleh guru tersebut. Gitu kan sering berseliweran nih Ibu. Itu menurut Ibu sebagai generasi yang mungkin memposisikan sebagai guru tersebut itu bagaimana, Bu? Ya, oke. Jadi memang beberapa kasus viral ya mengenai guru dan muridnya, kemudian karena orang tuanya juga ikut campur, yaitu tadi kata Bu Suci benar, orang tuanya tidak mendidik anaknya itu, tidak mempercayakan anaknya itu untuk menyelesaikan masalah, kemudian malah mengambil alih peran ya. Yang kalau misalnya ketika orang tua sudah memasukkan anaknya ke sebuah sekolah, seharusnya mereka percaya dengan sekolah itu begitu ya. Kayak misalnya kan sebelum sekolah di situ pasti sudah mencari-cari ya sekolah mana nih yang cocok, sekolah mana nih yang kurikulumnya pas sesuai dengan visi misi keluarga mereka mungkin ya dan lain sebagainya. Nah, seharusnya sudah dipasrahkan begitu kepada guru-guru ataupun pengajar yang ada di sana gitu. Tapi yang terjadi memang beberapa orang gitu ya, itu kan ya oknum lah ya, kita nggak bisa sebut semua juga, tapi
kejadiannya memang sudah banyak dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya gitu ya, semakin banyak. Nah, ya saya sih sebenarnya begini, apalagi ketika dilihat di berita ya, di media online, di televisi ataupun di potongan-potongan TikTok. Nah, yang satu yang harus dipahami adalah kita harus cari berita yang valid. Kadang-kadang kita sudah menghakimi duluan, begitu. Oh, ini kepala sekolahnya yang salah, oh ini anaknya yang salah, oh ini muridnya yang salah, orang tuanya yang salah. Tapi sebenarnya kronologinya seperti apa sih begitu. Jadi ya kita harus tahu benang merahnya, harus tahu kronologi runtutannya yang kemudian kita akan mencoba memahami gitu ya. Dan mungkin ya kemudian berkomentar seharusnya seperti apa gitu. Apakah orang tuanya harus ikut campur ataukah memang muridnya yang salah dan lain sebagainya ya. Contoh yang kemarin ada kepala sekolah yang dicopot gitu ya. Tapi kemudian akhirnya dikembalikan lagi haknya karena banyak netizen yang protes begitu. Ya, artinya kan yang memecat itu ya sudah buru-buru begitu. Tidak di kalau tabarruj. Jadi Tabayun. tabayun ke tabarruj. Tabayun dulu gitu. Kejadian yang seperti apa gitu ya. Kemudian baru mengambil tindakan gitu. Tindakannya seperti apakah kalau memang gurunya yang salah ya maka bisa ditindak. Tapi kalau memang murid yang salah maka juga harus berani menindak walaupun mungkin orang tuanya katakanlah punya jabatan dan lain sebagainya, ya harus berani juga untuk menindak begitu. Dan kita sebagai orang-orang yang melihat, masyarakat yang melihat gitu ya, tidak buru-buru berkomentar ataupun menjudge sesuatu gitu. Atau harus tahu dulu mana yang memang baik, mana yang tidak, mengkritisi dan lain sebagainya gitu sih. Ya apalagi mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi sudah diajarin bagaimana caranya memfilter literasi media harus ada ya. Jadi jangan buru-buru berkomentar, apalagi yang menggunakan second account biasanya nggak pakai ini akun pertama Bu, Iya. nggak bisa namanya Pakai author gitu ya, nama orang pasti namanya lain. nama orang lain Iya. gitu dan sebagainya gitu sih. Berarti balik lagi ya Bu ke etika dari pribadinya sendiri. Ini bicara tentang etika tentunya yang tadi di era zaman dulu kan mungkin kita kehidupan langsung nih di kehidupan nyata ya, bertemu orang secara langsung. Jadi yang diharuskan beretika sopan misal. Betul. Nah, menurut Ibu Suci juga Ibu Inas, itu etika di era sekarang yang tentunya kita dihadapkan dengan teknologi. Itu etika apa sih yang wajib dimiliki setiap mahasiswa maupun pelajar? Dari Ibu Suci boleh? Menurut saya yang sangat penting adalah kejujuran. Itu nomor satu. Karena kalau kita lihat di teknologi media-media itu kan kadang hoax kan banyak. Media dipakai untuk melakukan hal-hal yang negatif, yang belum tentu benar kan. Nah di sini kita boleh bermedia, tetapi kita tadi seperti Mbak Ina sumbernya harus jelas. Harus kita memang tidak bisa namanya mengingkari adanya media karena itu sangat penting, tapi memang tadi ada positif negatifnya, sehingga mari kita menggunakan media dengan tetap sesuai dengan koridor kita masing-masing dan junjung tinggi itu kejujuran, jangan untuk merugikan orang lain. Ini sangat penting. Zaman sekarang itu Masya Allah ya, kalau kita lihat baca di media-media, orang itu kok ngomong sembarangan gitu ya, ngomong seasal ceplos karena memang tidak berhadapan ya. Walaupun sudah ada undang-undang ya, Iya. yang mengatakan tentang penggunaan teknologi ya, tetapi kelihatannya ini juga belum cukup efektif karena ya semua orang megang handphone dan dia nggak baca juga. Yang pegang handphone kan dari kalangan, mohon maaf, dari tukang-tukang itu ya, tukang beca, tukang apa, yang nggak tahu bagaimana seharusnya menggunakannya media.
Nah, kita juga salah orang tua. Anak kecil sudah dipegangi handphone biar nggak nangis ya, Biar makme banyak biar katanya. nambah banyak. Ini termasuk Anda juga kan sudah tidak butuh teman. Aku kalau sudah dengan handphone sendirian, aku bisa. Itu ndak bisa, Mas. Jadi kalau bersama teman itu tolong handphone jangan main handphone semuanya. Jadi sepi gitu kan. Iya diskusikan saya sering gitu. Mbak Yao habis keluar dari ruangan ada tugas dosen langsung kumpul diskusikan itu kan nuansa akademik biar sangat terasa ini kadang malah dolanan handphone dewe-dewe kita sebagai pengajar apalagi saya golongan tua mas pun saya yang paling rewel ya Mbak Inas ya saya paling rewel di Paling tegas. paling rewel di Mengingatkan. FISIP ini sering kalau enggak mahasiswa sukanya pakainya ini pakai baju yang laki-laki nggak pakai kerah kaos nggak pakai kerah itu kan nggak boleh mas pakai sendal ini etika yang harusnya kelihatan sepele ya sepele tetapi ini perlu terus-menerus kami sebagai pendidik tidak bosan ya mudah-mudahan mahasiswa juga bisa menerima dengan sebuah kesadaran ini penting kesadaran itu sebagai hal yang penting jangan dikit-dikit terus tanggapinya wong kok rewel temen gitu ya Iya. sekarang karena sudah merasa aku ini sudah dewasa nih gitu kan jangan dikasih tahu nah apa sih makna dewasa dewasa itu adalah orang yang tahu hak dan kewajiban sudah tidak usah dikandani karena apa nek dikandani nesu aku wis gede tapi nek karena Gak mau deh. iya karena dia belum tahu kewajibannya mintanya haknya terus samakan saudara minta haknya nilainya A terus padahal hasil dari contekan ya. Kita dosen itu teliti loh mbak ada tadi Bu Inas ngoreksi ini dengan kalimat yang gini kok ini ada lagi dicari nih ini punya siapa nih ini Sama. saya gitu saya mbak jadi iki aku semoco ini tadi nih kok ini saya baca lagi tak buka lagi oh ini jangan harap nilainya akan bagus ini kejujuran ya kejujuran itu sangat penting mahal harganya jadi jangan orang sekarang mengatakan jujur ajur orang sekarang itu ya jujur ajur padahal jujur itu mujur yakinlah itu ya orang sekarang kan begitu mas jadi nilai kejujuran nomor 1 Nilai Oke. kejujuran ya Iya. Ibu dari Ibu Suci. Kalau dari Ibu Inas, etika. Kalau dari saya ya etika dalam sekarang itu memang yang pertama benar Bu, jujur Bu. Yang kedua adalah bijak ya. Sebagai mahasiswa ya, manusia ya kita harus bijaksana dalam menyikapi segala sesuatunya. Itu ketika kita melihat media, ketika kita menggunakan media ya kita harus bijak menggunakan media itu sendiri. Tuh, media itu akan membantu, memudahkan begitu ya. Tapi juga bisa mematikan begitu. Mematikan apa? Ya mematikan akal pikiran, mematikan hati nurani bahkan ya dengan berkomentar-berkomentar sadis, kejam ya. Itu kan bukan menyakiti, bukan menghancurkan mereka sebenarnya yang kita komentari, tapi ya menghancurkan diri sendiri begitu secara tidak langsung. Tuh, karena terlalu banyak ujaran-ujaran kebencian yang ternyata dia pendam, dia miliki begitu ya. Gitu. Jadi ya kita harus bijak melakukan segala sesuatu dan juga bijak dalam membuat tugas kuliah gitu ya. Tadi kalau kita ada ChatGPT ya tetap harus ada tanggung jawab intelektualnya. Gitu ya. Tanggung jawab intelektual dengan apa? Ya kita harus tidak semuanya di copy paste begitu ya. Tapi ya itu hanya sebagai sebuah alat bantu, kita parafrasekan lagi, kita olah ya kenapa Bu? kita olah lagi Kita olah lagi, kalimat-kalimat dan betul, kalimat kita sendiri. kalimat-kalimatnya diolah lagi, dikritisi lagi, dianalisis kembali gitu. Karena pun juga tidak bisa semuanya yang ada di situ ya benar juga gitu. Karena nah ini tadi kalau misalnya mahasiswa tidak hanya copy paste ya mahasiswa tuh tidak tahu bahkan tulisan mana yang baik, tulisan mana yang bagus, tulisan mana yang benar karena ya hanya copy paste saja begitu ya. Tapi kalau misalnya sudah tahu mana yang bagus, mana yang tidak begitu ya. Nah, kita akan menjadi lebih kritis ya dalam menganalisis sesuatu. Ya, kan mereka juga memberikan
jawaban itu sebenarnya tergantung dari pertanyaan-pertanyaannya juga gitu ya. Nah, bagaimana juga teman-teman mahasiswa ya otomatis ya harus menganalisis lagi, mengkritisi kembali begitu. Dan bagaimana caranya supaya bisa menganalisis? Ya maka dengan banyak membaca gitu. Jadi ya tadi pertama benar jujur dan kedua ya harus bijaksana dalam menghadapi sesuatu begitu. Ini boleh diminum dulu, Ibu. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ini boleh Ibu Inas mau minum Iya, ya? enggak Kita mau minum minum, bareng enggak Ibu mau. Iya, maksudnya. boleh minum bareng kalau gitu. Dan di sana nggak dikasih minum. Aduh, Iya, enggak dikasih. Kayak di TV aja yang dikasih minumnya di sini. ini mini ini, Bu. Iya, iya, iya. Mungkin sekarang ya Ibu, sekarang kan ada kita ada tuntutan nih kalau guru tuh nggak hanya sekedar itu mengajar materi saja, terutama dalam pembentukan karakter dan literasi. Mungkin literasi zaman dulu tuh hanya baca dan tulis. Sekarang tuh literasi apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita rasakan itu sebagian dari literasi. Itu ada pendekatan nggak sih Bu, terutama dengan generasi Z ini, generasi yang dekat dengan teknologi itu kan merupakan pendekatan yang berbeda nih dengan generasi sebelumnya dari Ibu Suci mungkin. Oke. Menurut saya bagaimana mengajarkan sebuah karakter kepada generasi muda khususnya, yang sangat penting itu keteladanan. Keteladanan itu sangat penting. Jadi karena orang itu akan melihat gurunya. Ya, ini sudah saya praktekkan. Mungkin Anda belum pernah diajar saya ya, kelasnya ini Belum, yang Ibu. Semester 1 belum pernah. belum masih Bu Umi mungkin ya Pancasila. Saya itu alhamdulillah dosen yang tidak pernah terlambat. Ngajar jam 8, sebelum jam 8 sudah di kelas. Saya selalu mengajarkan silahkan Anda, namanya manusia itu tidak selalu dalam kondisi fine-fine saja. Mungkin Anda bani bocor atau apa, tapi kalau Anda sudah merasa saya terlambat, tolong Anda berhenti dulu, WA. Maaf saya terlambat karena apa? Jangan datang ke kelas baru ngomong, Bu maaf terlambat karena bla bla bla. Itu tidak. Bagi saya itu sebuah hal yang sangat penting. Ya. Tetapi saya pun batasi. Kalau Anda setiap hari setiap kuliah selalu WA, berarti Anda ngarang. Ya, ini penting. Bagi saya disiplin itu sangat penting. Ya, disiplin itu menjadi satu hal yang sangat penting. Untuk membentuk karakter mahasiswa itu selain kejujuran, disiplin. Nah, apakah Anda sudah lakukan itu? Alhamdulillah, nggak pernah terlambat ya. Sekalipun terlambat pasti mengabari Ibu. Ya, iya harus begitu. Itu sebagai satu bentuk tanggung jawab kita. Saya pun jadi dosen, kalau saya tidak bisa ngajar atau saya terlambat, saya pasti kasih tahu. Maaf hari ini saya terlambat, atau maaf hari ini kuliah off, kita ganti besok gitu dan sebagainya. Ini komunikasi yang seperti ini saya yakin bisa merubah karakter mahasiswa yang tadinya mungkin dia di rumah ya males-malesan, tapi karena dosennya memberikan contoh, dia akan terbentuk. Walaupun itu tidak cukup 1 semester, Mas. Itu terus ya, Mbak. Panjang ya Itu prosesnya. panjang, apalagi sudah terbentuk kayak gitu. Terus ini, Mas, bangunnya jam berapa? Memang ibumu nggak bangunkan, kan gitu. Saya selalu sebut kalau ada mahasiswa kesiangan, memang ibumu nggak bangunkan. Ya bangun kan Bu, tapi saya tidur lagi. Oh kalau saya tak gebyur kayak gitu. Jadi orang tua itu juga punya peran untuk mendisiplinkan pada anak-anak. Karena ya tadi, coba Anda sekarang perhatikan waktu begitu cepat berlalu. Betul. Ya, kemarin hari Senin, baru kemarin ini sudah Selasa, besok tiba-tiba sudah hari apa?
evaluasi apa yang aku sudah selesaikan selama kurun waktu tertentu. Berapa banyak saya baca buku kuliah, berapa banyak saya ngobrol, berapa banyak waktu saya habiskan di depan handphone. Coba itu selalu harus menjadi bahan renungan setiap generasi muda kalau ingin merubah karakter. Nggak bisa, karena apalagi ini kan setan gepeng ini kan luar biasa ya. Setan gepeng ini luar biasa mempengaruhi, karena yang di sini itu yang membuat kita betah, terlena ya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri itu bahaya. Gitu ya Mas, saya mengajarkan seperti itu selama di FISIP. Alhamdulillah mahasiswa komunikasi juga sekarang bagus-bagus Mbak Inas, saya sampaikan ke sekprogjinya. Sekarang kalau dulu itu identik sukanya kursi itu rakar-karuan, berantakan ya. Habis kuliah kursinya Rene, betul ya Mbak? Ya mungkin eranya Anda. Sekarang tuh sudah nggak ada. Saya amati alhamdulillah. Alhamdulillah, karena apa? Ya berkat mungkin kesabaran Bu Inas, Pak Sarwo, Bu Ike dan sebagainya dari dosen komunikasi, akhirnya kan terbentuk, oh ya ini tidak bagus, kita harus menghormati, harus bagaimana menghargai lelahnya Mas Miko ya, Mas Ari Noto. Ini yang sederhana loh Mbak, ini sederhana. Nanti akan bertambah-tambah, saya yakin terbentuk karakteristik mahasiswa yang luar biasa selama digembleng di UPS, di prodi komunikasi. Tentunya dengan kesadaran ya Mas. Ya saya pun juga sesadar-sadarnya saya itu mungkin dosen yang paling gak disuka gitu ya. dengan sikap-sikap yang seperti ini itu, tapi bagi saya no problem, karena tujuan saya bukan untuk menjatuhkan mahasiswa, untuk benci mahasiswa, justru sayang. Kalau kok ada generasi muda seperti justru karena rasa sayang, bukan didiamkan tapi diluruskan. Oke, begitu Mas dari saya. Kalau dari Bu Inas nih kan melihat contoh kasus tadi ya Bu, mungkin ada langkah praktis nggak sih Bu untuk mengembalikan hubungan antara guru murid maupun dosen dengan mahasiswa melalui pendekatan apa nih kalau Bu Inas? Tentunya dengan generasi Z yang luar biasa ini ya Bu. Mungkin itu ditanyakan Bu Suci ya. Gimana nih caranya nih Bu? Ini masih menjadi misteri ilahi. Ini misteri ilahi ya. Karena Bu Inas kadang juga astagfirullahaladzim Iya gitu ya ya Bu. Allah. Banyak istighfar ya. Nama-nama pahala ya Bu. Betul, Pahala kesabaran. ya. Jadi kalau hubungan guru murid yang mungkin tidak menimbulkannya hal-hal yang viral atau yang seperti apa nih? Atau mungkin yang dimaksud yang kayak hal-hal yang viral atau hanya sekedar supaya Misal kasusnya tuh ada yang tadi nih tidak ada kesopanan dalam chat. Kan itu kan kadang kita selaku gengsi beberapa teman juga kan kalau nggak temannya nggak ngomongin atau dosen ngomong tuh ya nggak, oh ya udah biarin lah, nggak mau tahu juga gitu. Kalau sebagai Bu Inas tuh apakah melakukan pendekatan dulu, kamu nggak boleh lo gini, atau menunggu kesadaran dari mahasiswa tersebut? Oh, kalau menunggu kesadaran mahasiswa itu Impossible sekali. Impossible ya. Sebaiknya kita langsung katakan saja apa yang ada di benak kita ya Bu ya. Betul. Langsung diingatkan gitu supaya nanti kemudian berubah gitu. Hal-hal yang memang ya saya juga merasakan gitu apa yang Bu Suci rasakan gitu. Ini kok chatnya seperti ini gitu ya, teman gitu. Sebenarnya saya juga dosen yang tidak pengennya memudahkan tapi tidak mau untuk digampangkan gitu kan. Saya selalu bilang ke mahasiswa pertama kali mahasiswa semester 1, teman-teman bakal bisa mudah untuk mendapatkan nilai A gitu ya, asalkan tidak menggampangkan, asalkan tetap mengerjakan tugas dengan baik, berangkat dan lain sebagainya gitu ya. Jika tidak ada yang belum dipahami maka bisa ditanyakan dan lain sebagainya gitu ya. Dan banyak mahasiswa yang sebenarnya paham gitu ya mana batasan dosen, murid gitu ya, mahasiswa, guru, murid dan lain sebagainya. Tapi ada juga beberapa orang yang tidak paham gitu ya bahwa ini tuh bukan teman begitu ya, bukan yang
apa namanya, bisa diajak nongki kapan aja gitu ya. Tetap harus ada sopan santunnya gitu. Nah, gimana caranya? Ya caranya adalah yang pertama, pada saat kemarin ya ini juga karena ada evaluasi-evaluasi ya, kemudian di PMB kemarin saya menyampaikan etika secara langsung. Bagaimana sih etika mahasiswa terhadap dosennya? Nah, itu di awal dikasih tahu tuh. Teman-teman harus ngechat dosen itu dengan format yang seperti apa pada awalnya gitu ya. Kemudian etika di dalam kelas itu seperti apa? Etika ketika menghadap dosen, menghadap ke tenaga pendidikan itu seperti apa? Nah, itu pada saat PMB itu kami sampaikan Bu ke teman-teman mahasiswa semester 1 supaya nanti ke depannya sudah tahu tuh. Nah, kalau misalnya lupa, kita harus ingatkan gitu bahwa ini salah dan lain sebagainya. Pun juga harus dikasih punishment gitu. Jadi bukan hanya mengingatkan saja tapi juga dikasih punishment. Punishmentnya dengan apa? Dengan biasanya sih hal yang paling mudahnya begitu ya, ataupun dekatnya ya udah nggak direspon gitu ya. Nanti kalau misalnya baru datang menghadap gitu ya, tidak hanya chat, kita kasih tahu langsung gitu ke mahasiswanya gitu sih. Berarti melalui pendekatan yaitu dengan ya secara ngomong Terbuka, langsung terbuka ya heeh. Bu ya. Kita nggak bisa menunggu atas kesadaran mahasiswa. Iya, ya Iya. kadang-kadang juga sebenarnya nggak ngerti ya, Mm-mm. gitu. Jadi harus diajarkan seperti apa. Dan itu kan mini kampus ini kan miniaturnya nanti Iya. teman-teman bermasyarakat gitu ya. Nah, supaya pada nanti ketika bermasyarakat tahu etikanya seperti apa ketika menghadapi atasan, rekan kerja, gitu ya, klien dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya ya hampir mirip gitu ya sama. Dan mungkin sedikit kilas balik ya Bu ke AI tadi. Kalau kita kan ini lagi sebagai momok perbincangan nih AI, Mm-mm. ChatGPT itu sebagai dominasi dalam pengerjaan tugas mahasiswa. Itu apa sih yang diharapkan mungkin di luar dari keterbukaan atau kebebasan penggunaan AI itu yang diharapkan seorang pengajar seperti Bu Suci, Bu Inas itu apa sih aturan yang seharusnya dimiliki oleh AI atau regulasi itu dalam penggunaannya, Ya, Ibu? menurut saya penggunaan AI tidak bisa dihilangkan begitu saja karena itu memang membantu. Nah, sehingga harusnya yang menggunakan AI itu juga jujur, harus mencantumkan sumbernya dari mana. Ini penting. Saya kadang gini, mahasiswa kok pinter temen gawe kalimat bagus temen. Ini sudah curiga dulu. Sudah Betul. curiga dulu. Oh, setelah saya lihat, oh ternyata ini memang tinggal jiplek. Nah, gitu. Jadi nggak bisa, Mas. Jadi penggunaan AI tidak bisa dihindari, tetapi harus bijaksana. Harus bijaksana. Kita tidak boleh ya tadi copy paste langsung, tapi kita resapi dulu apa sih arti makna yang tertulis di situ, Mm-mm. kemudian kita buat dengan kalimat sendiri. Sehingga apa? Kita menggunakan teknologi dengan sisi kemanusiaan kita. Sisi kemanusiaan kita itu kan ada, kita tuh juga punya harga diri toh. Aku kok tukang nyontek, aku isin, aku nggak ada papanya ternyata. Bukan bangga dengan pintar mencontek. Mm-mm. Tapi kalau kita sadar, lah aku kok gini ya. Makanya sekarang membuat tugas 1 hari selesai, Mbak Inas. Betul. Waktu saya kuliah satu tugas itu ya sebulan mungkin karena cari literatur kan susah Lama. ya. Bukunya belum ya, Buku Bu? iyalah sekarang kok Terus buku mencari. nggak punya. Saya tanya, Anda mau jadi sarjana bukunya ada berapa? Coba satu mata kuliah literatur 5 6 kok duene siji ki alhamdulillah kalau punya, kadang nggak punya. Nanti kalau dipertanyakan ijazahnya gimana? Sarjananya dipertanyakan, Anda nggak punya buku nih. Mestinya kan punya buku ya, punya rak tas lemari buku ya. Disitulah tempat Anda naruh buku selama Anda kuliah. Ini jempolan Mas, yang sekarang itu jarang. Makanya dipertanyakan ijazahnya asli apa palsu itu nanti bisa terjadi ya. Jadi Iya, iya, AI tetap penting, tapi mari gunakan secara bijaksana, sisi kemanusiaan,
yang namanya manusia itu memang tidak sempurna ya, butuh banyak bantuan, pikiran kita tidak sempurna. Oh, ini ada alat bantu, saya manfaatkan. Jangan sampai mematikan pikiran kita itu loh. Ya, orang Jepang bilang Indonesia itu otaknya masih gede, mahal, karena apa? Jarang dipakai. Ya. Tuh. Coba ngenyek banget kan ya. Ngenyek itu sebetulnya. Iya. Nah, itu menjadi mohon perhatian ya untuk Anda saudara-saudara yang nanti akan menjadi generasi penerus, Anda nanti punya anak ya. Harus mendidik anak, ibu wis koyo ngene iki kok anake koyo apa kan ya gitu loh, Mas. Atau besok kan ada apa lagi Oh, Bu, ya? apalagi besok wah lebih hebat lagi kan dunia ini. Sebentar lagi ini katanya udah nggak ada, Mbak. Sebentar lagi udah ada gantinya, nggak tahu seperti apa coba. Langsung yang itu Google itu Bu, yang langsung Ah, dari tangan iya, kan itu. Ya iya, beda. Nggak perlu Ini apa-apa lagi. waduh bahaya banget kalau kita tidak punya landasan yang kuat untuk tetap berkepribadian Indonesia. Ya, makanya menjadi tanggung jawab etika itu tidak akan luntur sebetulnya ya. Tetap diperlukan gitu. Iya. Cuman kan manusianya yang harus jangan merasa aku wong modern kok. Ya, orang modern itu begini bukan. Tapi tunjukkan kita orang berkepribadian Indonesia. Gitu ya, Mas. Tentunya para commerce yang ada di rumah atau dimanapun, sebelum kita ke closing statement nih dari Bu Inas dan Ibu Suci, perlu diingat bahwa kita secara langsung atau tidak, sadar atau tidak sudah dihadapkan dengan kemajuan teknologi. Jadi dalam penggunaan AI itu tidak luput nih dari kebiasaan kita, dari pembawaan kita terhadap karakter yang akan kita bentuk ke depannya. Jadi jangan sampai terhadap kemajuan teknologi ini dapat menggerus kita nih di era gempuran kemajuan media sosial dan media lainnya. Ini langsung saja ke closing statement dari Ibu Inas terlebih dahulu ya untuk para generasi pejuang nih Gen Z di era sekarang ya. Ya, pesan saya ya untuk generasi Z, teman-teman mahasiswa ya. Memang yang pertama kita harus bijak untuk menggunakan teknologi. Teknologi ada itu bukan untuk mempermudah tanpa belajar, tapi justru itu hal yang harus kita pelajari gitu ya. Kekreatifan, kemudian teman-teman harus mengkritisi segala sesuatu itu hal yang pasti. Teman-teman harus jangan menelan mentah-mentah apa yang dilihat tapi kemudian dikritisi kembali gitu. Jangan terlena dengan teknologi yang ada, tapi itu justru menjadi alat untuk teman-teman berkembang terus, maju terus begitu. Jadi malah ya harusnya teman-teman bisa mencapai hal yang lebih di atas lagi gitu. Kalau misalnya zamannya Bu Suci tidak ada teknologi begitu ya, Bu Suci saja sudah bisa menjadi dosen gitu ya dengan tidak bantuan teknologi begitu ya Bu. Maka teman-teman dengan ada bantuan teknologi harus bisa menjadi lebih lagi gitu untuk berkembang gitu. Jadi bukan teknologi bukan alat untuk tanpa belajar, tapi ya teman-teman teknologi adalah untuk alat untuk berkembang. Begitu. Terima kasih Bu Inas. Beralih ke Ibu Suci. Boleh kasih closing statement untuk teman-teman di sana ya. Oke, terima kasih. Ini sudah jam berapa ini? Sudah berapa dan satu hal yang saya kira tetap up to date untuk membicarakan masalah etika ya Mas. Apalagi kita berbicara Indonesia itu kan terkenal dengan masyarakatnya yang luar biasa, punya ciri khas yang luar biasa yang bisa dibedakan dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia. Nah, namun dengan seiringnya waktu ya, interaksi antar masyarakat di dunia ini kan sudah tidak ada batas lagi yang bisa menggerus kepribadian kita. Sehingga saya pesankan pada generasi muda untuk tetap berkepribadian bangsa Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kalau kita bisa meresapi, memaknai Pancasila secara mendalam itu luar biasa Mas. Yang mungkin kalau para pendahulu kita yang menggali, merumuskan Pancasila ada sekarang mungkin menangis
Mungkin menangis melihat bagaimana masyarakat Indonesia perilakunya kok sudah banyak menyimpang daripada Pancasila. Termasuk di dunia pendidikan. Nah inilah, maka saya pesan-pesan tentang nilai-nilai kejujuran tadi ya Mas, nilai tanggung jawab itu tetap harus melekat, tetap harus dipertahankan sebagai seorang insan Pancasila, sebagai seorang mahasiswa, bahkan sebagai anggota masyarakat. Jangan sampai kita nanti dicap orang yang sudah tidak lagi sebagai bangsa Indonesia. Ini penting banget untuk tetap berperilaku yang ada dalam Pancasila. Etika itu juga sudah ada di dalam Pancasila itu. Kelihatannya sepele Pancasila ya Mas. Mungkin sekarang banyak yang nggak hafal dengan Pancasila. Banyak kan Mbak? Pancasila 1 sampai 5 sudah nggak hafal. Apalagi sampai memaknainya. Makanya pemerintah betul sekarang Pancasila itu terus menerus digelurakan, bahkan sekarang kan adanya kekhawatiran akhirnya apa 4 pilar sekarang kan gitu supaya tetap berkiblat Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari etika. Begitu ya Mas, itu pesan saya kepada generasi muda khususnya ini lewat mahasiswa komunikasi yang nanti bisa menularkan apa yang disampaikan Bu Ina. Saya kalau memang ada sebuah kebenaran di dalamnya, tolong sampaikan. Kalau apa yang saya sampaikan itu tidak atau kurang pas, ya diedit saja. Gitu ya. Oke, terima kasih saya sampaikan atas kesempatan yang diberikan pada saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya, sedikit autor simpulkan ya teman-teman bahwa kita di perkembangan teknologi ini untuk mencapai sebuah mungkin kesuksesan ya nantinya Ibu diperlukan adanya literasi digital dipenuhi dengan pemahaman bagaimana menggunakan media yang baik dan jangan sampai luput dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila karena itu kehidupan mau nggak mau kita tetap di kehidupan nyata hidup ya kita bermedia sosial itu hanya sekedar hiburan dan mungkin sekarang sudah berkembang ya dan tentunya ibu ini pesannya nggak tersampaikan saja ke Gen Z karena di bawah Gen Z masih ada Gen Alpha iya jadi masih ada Gen Alpha dan kita belum tahu nih setelah Gen Alpha ada Gen apa lagi iya jadi terima kasih yang sudah nonton di segmen kali ini di Talkom Communication. Terima kasih kita ucapkan juga ke narasumber hebat kita, Ibu Inas dan Ibu Suci yang pernah hadir. Jumpa lagi ya Ibu di segmen berikutnya untuk memberikan inspirasi lebih banyak ke para pemirsa. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.